Saudaraku, ada berbagai alasan dari teman-teman kita atau sesama kita yang sampai detik ini atau sampai saat ini masih juga belum bisa memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan kepadanya atau melukai hatinya. Orang itu mengatakan sakit sekali, sakitnya di sini, dan itu selalu saya ingat dan selalu saya ingat dan selalu saya ingat. Sehingga sampai detik ini pun orang tersebut atau seseorang tidak mau mengampuni orang yang telah melukai hatinya. Mungkin di antara mereka yang tidak bisa terampuni itu adalah mantan kekasih, mantan pacar yang tiba-tiba memutus hubungan dan menikah dengan orang lain atau menikah dengan seseorang yang dia cintai dan meninggalkan kekasih yang sudah lama membangun hubungan dan komunikasi dengannya. Dan orang yang ditinggalkan itu lukanya sangat dalam sehingga tidak mau mengampuni, setiap kali ingat selalu marah, memaki-maki dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenan dengan jodoh itu asalnya dari Tuhan. Dan kita seringkali mengambil alih posisi Tuhan, menentukan pilihan untuk diri kita sendiri dan memaksakan bahwa pilihan itulah yang terbaik bagi dirinya. Orang yang bersangkutan akan sangat terluka dan menjadi sangat terluka dan tidak akan pernah bisa memaafkan seseorang yang telah meninggalkan, yang menurut pikirannya orang itu paling tepat bagi dirinya untuk menjadi istri atau suaminya. Namun saya tidak bicara tentang itu sekarang. Yang saya ingin tekankan adalah mengapa sampai detik ini, sampai saat ini seseorang tidak bisa memaafkan orang lain yang merasa telah melukai hatinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan diri kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, orang itu telah melukai hati kita oleh karena satu kesalahan yang telah dibuatnya, dan kita pun telah memberi vonis tiada maaf bagimu. Tetapi bagaimana dengan kita dalam hubungan dengan Tuhan? Kita maunya untuk setiap kesalahan kita, untuk setiap kekeliruan kita, untuk setiap kekilafan kita, untuk setiap dosa kita, Tuhan mau kasih ampun kepada kita. Nah, kalau kita kalkulasi kesalahan demi kesalahan selalu kita lakukan hampir setiap hari, tidak pernah kita tidak melakukan sesuatu kesalahan. Dan jika setiap kesalahan itu dihitung dan terus dihitung, maka berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya? Nah, oleh karena itu ketika kita menginginkan pengampunannya yang begitu limpah atas diri kita, sementara kita tidak mengampuni seseorang yang telah berbuat satu kesalahan untuk kita atau satu kekeliruan untuk kita, atau kita merasa telah melukai hatinya, betapa tidak mengertinya kita tentang kasih dan pengampunan yang kita harapkan dari Allah. Allah telah memberikan limpahnya pengampunan kepada kita, sehingga Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Ini artinya kasihnya tak terukur. Pemberian pengampunannya kepada kita tak pernah bisa terbalaskan bahkan oleh kesalahan dan kebaikan kita. Sementara untuk seseorang yang telah melukai hati kita untuk satu kesalahan atau beberapa kesalahan, kita sudah mengatakan tiada maaf bagimu. Maka benarlah nats yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, apabila seseorang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya, maka baginya tidak ada pengampunan dari Bapa. Barang siapa mengampuni, ia akan peroleh pengampunan dari Bapa. Mengapa? Karena memang sangat ironis, pengampunan yang kita terima dari Bapa begitu limpahnya dan untuk setiap detil kesalahan dan dosa-dosa kita sejak kita dilahirkan sampai kini dan bahkan sampai kita meninggal dunia. Begitu banyak dosa-dosa kita yang tidak terbantahkan jika kita hitung, dan kita ingin malah Bapa mengampuni kita. Bagaimana mungkin kemudian kita tidak ada maaf kepada seseorang yang telah melakukan satu atau dua, tiga kesalahan untuk kita? Bahkan ketika dipertanyakan berapa kali kita harus mengampuni, Tuhan Yesus Kristus bersabda 77 kali 7. Artinya apa? Pengampunan itu harus selalu dan selalu kita lakukan. Tugas kita untuk setiap orang yang bersalah kepada kita adalah mengampuni, tidak ada yang lainnya. Dan pengadilan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kemudian Paulus memberikan penegasan lagi, jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kasih dan pengampunan yang kita berikan adalah balasan yang pantas untuk kita lakukan kepada barang siapa yang berbuat salah kepada kita. Ingat, jangan lagi tidak mengampuni. Tuhan Yesus Kristus memberkati.